Halo, selamat sore teman-teman, Halo. sobat-sobat JKN semua. Gabung lagi di podcast lagi. Di live TikTok program JKN di KC Cirebon. Yang ada tanya-tanya tentang kepesertaan atau tentang apapun bisa drop di kolom komentar di bawah. Oke. Boleh. Sambil nunggu yang lain. Apa? Kita mau bahas tentang layanan kepesertaan ya sekarang. Boleh. Langsung sama masternya ya. Yaitu Mas Jovan. Mas Jovan. Ya, salam kenal Herianto. semuanya. Salam kenal. Ada saya, Pandu, ada Saya Dania. Mbak Dania. Kayaknya nggak usah pakai mic nggak sih? Biar kelihatan, biar dengeran semua. Boleh. Bentar, teman-teman. Kita bahas kepesertaan dulu kali ya. Yang umumnya ada apa aja sih, Mas Jovan? Kepesertaan ya. Untuk Iya. tentang kepesertaan itu jenis-jenisnya sebetulnya banyak ya. Kalau semisal dari kita tuh ada yang dari pemerintah, Iya. pemerintah itu banyak ya. Ada 2 yang dari pemerintah itu sesuai yang dari APBN. Contohnya itu dari PBIJK. Nah, PBIJK itu yang dari pemerintah pusat. Jadi itu yang membiayai itu dari pemerintah pusatnya. Kemudian ada juga yang dari pemerintah APBD. APBD juga biasanya setiap kota itu masing-masingnya berbeda. Nah, itu setiap kotanya berbeda. Ada yang dari kota, ada yang sama dari kabupaten. Untuk dari yang gratis itu yang dari pemerintah itu. Kemudian juga sama untuk yang lain juga ada yang kepesertaannya ada yang dari pensiunan, kemudian ada yang mandiri yang berbayar sendiri, kemudian ada yang dari mana lagi kan pensiunan, Polri juga banyak ya. Yaitu sebagai penerima pensiunan. Penerima Ya, pensiunan. benar. Ini biasanya yang kayak PNS, Betul. terus TNI, Polri. Polri. Cuman ada nggak sih pensiunan yang pegawai swasta tuh Kadang ada ya? juga itu tergantung perusahaan Tergantung, masing-masing. iya betul. Oke. Terus kalau misalkan mau daftar nih mandiri, emang belum pernah punya BPJS, caranya gimana? Bisa, itu sangat buat teman-teman nih belum punya sama sekali. Saya mau bingung mau daftar lewat mana. Sebetulnya bisa lewat Wawa Pandawa ya. Nah, itu nomornya sudah ada di atas. Nanti langsung aja di WA itu, nanti tinggal pilih. Tapi itu sesuai susunan kartu keluarganya. Kalau semisal kartu keluarganya belum ada yang terdaftar sama sekali, itu bisa langsung didaftarkan semuanya. Kalau semisal belum, itu berarti yang belum terdaftarnya aja. Dan itu pendaftarannya bisa langsung datang ke kantor yang terdekat aja teman-teman. Contohnya di kabupaten, itu bisa langsung datang ke kantor alamatnya di jalan mana tuh? Sudarsono. Kabupaten Tegalwangi. Tegalwangi ya, Kabupaten Cirebon. Cirebon. Nah, bisa langsung ke Tegalwangi. Kalau yang di Kota Cirebon bisa langsung di kantor KC yang dekat Rumah Sakit Gunung Jati. Nah, itu. Iya, betul banget. Tapi kalau misalkan daftar nih, itu langsung keluar tagihan nggak? Atau gimana? Kalau semisal pertama kali daftar itu pasti nunggu 14 hari. Keluar tagihannya itu nunggu 14 hari dari tanggal sekarang. Semisalnya ini nunggu 14 harinya dari tanggal sekarang itu tanggal 11 ya. Berarti sampai tanggal 25 baru bisa muncul keluar tagihannya. Karena itu sebagai calon peserta atau calon peserta itu baru bisa digunakan nunggu 14 harinya. Oh, oke. Ayo teman-teman yang mau nanya-nanya bisa komen di kolom komentar. Itu ada yang nanya ya. Boleh, siapa tuh Mas Jo? 2025. Itu bentar, belum lagi. Ini aja nih, ada nih dari Kak Raels. Apa itu pertanyaannya? Kak, bisa nggak BPJS dari perusahaan dialihkan ke pribadi? Maksudnya ke mandiri mungkin Mandiri ya? Iya betul. Aku jawab. Boleh, silakan. Mbak Dania mau jawab, Langsung aja. silakan. Itu sangat diperbolehkan ya Kak ya, tapi dalam kondisi BPJS Kakak yang dari nonaktifnya itu sudah dari perusahaannya itu sudah dinonaktifkan oleh tempat bekerjanya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi Kakaknya masih aktif, belum dinonaktifkan itu belum bisa. Berarti tunggu sampai dinonaktifkan dulu sama HRD-nya ya. Nanti kalau sudah dinonaktifkan barulah
bisa peralihan ke yang mandiri gitu. Tapi diusahakan juga ketika dinonaktifkannya itu misalnya 30 November 2025 ya Kak ya. Nah itu harus dialihkan langsung di bulan berikutnya, di Desembernya, biar kakaknya nggak ada tagihan dan nggak terkena masa tunggu 14 hari gitu. Nanti bisa langsung aktif setelah dibayarkan. Tapi kalau kakaknya dialihkan ke yang mandirinya ternyata di Januari, itu nanti terkena masa tunggu 14 hari. Kalau misalnya mau langsung aktif nanti dibuka tagihannya gitu. Oh gitu, oke. Udah jelas ya Kak Rael. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman, mangga. Yang ingin tanya. Banyak sebetulnya. Ini dari Kak Aura. Kak, yang mana tuh? emang iya kalau bikin BPJS Mandiri jadinya 1 bulan? Enggak sebetulnya ya. Mitos. Betul. Nah ini ya mitos itu sangat mitos sebetulnya. Yang bener Sebetulnya kayak kalau gimana yang misal bener? yang kalau pendaftaran baru itu pasti nunggu 14 hari atau selama berapa 14 hari itu berarti 2 minggu. Oh 2 minggu. Misalnya baru pertama kali buat nih daftar sekarang. Berarti kan ini tanggal 11 Desember ya. Iya, tanggal 14 harinya 11. itu di tanggal 25-an. Nanti Bapak Ibu bisa langsung daftar aja. Daftarnya itu bisa lewat atau bisa pembayarannya nih tanggal 25 bisa kemana saja, ke Alfamart atau Indomaret, transfer semua bank atau debit juga bisa. Itu tergantung pesertanya mau bayar lewat mana. Kalau ada nih kadang ada peserta Mas saya mau bayarnya langsung di kantor. Nah itu tidak bisa ya. Kalau sekarang sudah tidak ada pembayaran kembali di kantornya. Jadi pelayanannya semuanya ke kanal via pembayaran online semua. Oke. Lanjut lagi sebentar, kita banyak banget, ada 138. Banyak juga yang nonton itu 138 itu semua orang atau gimana ya? absen dulu ada siapa aja? Dari mana ini sih absen dulu, dari mana? Ada siapa ini yang belum di Teman-teman punten bantu tap layar ya biar makin rame tap layar. Absen dulu, siapa yang mau di absen? Sebut nama. Kok tiba-tiba banyak? Banyak itu banget. siapa itu? Kak Jovan, siapa itu? Ini dari Kak Macan _978 Raul. Wow. Kak, kalau mau ganti nomor HP bisa nggak? Bisa. Ke kantor. Ke kantor itu sangat bisa sekali ya kan? Iya, tapi lebih sangat bisa sekali kalau online saja ya kakak, jangan ke kantor. Karena di situ lebih mudah ya, maksudnya Iya. lebih mudah, Jadi lebih kami cepat gitu. menyediakan aplikasi Mobile JKN itu emang fungsinya lebih mempermudah peserta gitu. Jadi biar nggak perlu jauh-jauh ke kantor, kakak Betul bisa banget. hubungan di rumah aja sambil perubahan nomor handphone itu udah bisa. Nanti langsung terganti. Langsung hubungin ke nomor di atas. Iya. Sini di Pandawa Wow, untuk update Pandawa. nomor. Kayaknya nggak cuma update nomor doang kan, bisa Itu yang lain banyak, ya? semua pelayanan online itu bisa semua di situ. Rekonsiliasi atau perubahan segmen, pindahan vaskes, pindah kelas bisa semua dari situ. Melalui WhatsApp Pandawa ya teman-teman ya. Ayo ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ini nih dari Mamah Dara nih. Mama siap. Kalau siap bikin menjawab. KIS bayi baru lahir, apa bisa dari Mobile JKN? Kalau bayi baru lahir mungkin izin menjawab ya Mama Rara. Jadi kalau bayi baru lahir ini punten didaftarkannya itu di tempat ibu lahiran di rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit yang mendaftarkan langsung. Itu otomatis nih kalau ibu lahirannya di rumah sakit, nanti bayinya didaftarkan sama pihak rumah sakit dan bayinya juga mengikuti status kepesertaan ibunya sendiri. Jadi misalnya ibunya PBI, maka untuk anak ibunya juga otomatis keikut nih yang PBI, nanti dapat yang gratis. Nah, tapi kalau seandainya ibu lahirannya bukan di rumah sakit yaitu di puskesmas ataupun di bidan, itu kan pihak puskesmas atau bidan mungkin nggak ada aksesnya untuk pendaftaran BPJS-nya. Nah barulah ibu perlu ke kantor untuk mendaftarkan bayi baru lahirnya. Bener banget. Gitu. Nah
pendaftaran bayi baru lahir ini kan namanya masih bayi nyonya ya ibu Iya. ya. Nah perubahan bayi nyonya itu maksimal di 3 bulan. Nanti 3 ibu bulan. jangan sampai kelewat dari 3 bulan karena kalau ibu sampai kelewat nanti dianggap data bermasalah. Karena namanya nggak ada, terus NIK-nya juga nggak ada. Jadi lebih baik secepatnya langsung pembuatan kartu keluarga baru. Nanti kalau udah ada kartu keluarga barunya, baru perubahan nama itu bisa di aplikasi Mobile JKN. Yep. Dan pencantuman NIK-nya juga bisa di aplikasi Mobile JKN atau ke Wawa Pandawa. Di atas sini lagi-lagi ya teman-teman WhatsApp sak. Oh ini banyak juga yang nanya ya sebetulnya itu. Ini dari Kak POV nih, Kak kenapa kalau ke IGD nggak bisa di cover BPJS? Nah ini sebenarnya kalau ke IGD itu based on atau berdasarkan kepada indikasi medis dari teman-teman gitu. Misalkan kalau temennya dirasa memang ada kondisi gawat darurat, dan itu nanti bisa dinilainya oleh kedokteran di sana ya, di dokter di sana di IGD, jadi nanti bisa langsung ke IGD. Tapi kalau flu atau misalkan demam biasa itu disarankan untuk rujukan di ini dulu ya, di vaskes pertama dulu, di FKTP-nya dulu gitu Kak. Sebenarnya bukan nggak di cover karena itu kan atas permintaan sendiri gitu termasuknya gitu ya Kak. Jadi diusahain dari FKTP dulu Kak kalau memang tidak gawat darurat seperti itu Kak. Lanjut lagi kalau ini Kak Syahira nih. Syahira. Halo Kak, kalau punya tunggakan terus mau pengajuan BPJS PBI bisa nggak atau harus bayar dulu? Silakan Jovan? Kakak Jovan. Sebetulnya untuk ini banyak juga ya kasusnya ya di yang di kantor juga kalau semisal mandiri ada tunggakan lebih baiknya dibayarkan terlebih dahulu. Kalau semisal pengajuan ke yang pemerintah atau yang dari PBI-nya, nah itu untuk pengajuannya itu bisa langsung datang ke Puskesmas desa atau kalau semisal kota itu di Puskesmas ya biasanya. Ya, betul. Untuk pengajuannya paling nanti lebih baiknya itu ibu pengajuan terlebih dahulunya, tapi tunggakannya harus dibayarkan terlebih dahulu. Oke. Supaya pas dari pemerintahnya dapat nanti ibu tuh tidak ada tunggakan. Soalnya kalau misalnya yang mandiri yang berbayar itu bakalan tunggakannya ke bawah iya. sampai menjadi ke yang pemerintah. Biasanya juga peserta badannya yang nanya, kok saya dari pemerintah itu masih ada tunggakannya, padahal ini dari pemerintah. Nah itu riwayatnya pernah terdaftar yang mandiri yang berbayar. Oke. Jadi mungkin tidak menghilangkan tunggakan yang sebelumnya ya Kak, ya, Iya. walaupun sudah peralihan yang ke PBI, tapi tunggakannya masih tetap ada gitu. Yap, betul. Karena itu adalah tunggakan emang masih menjadi kewajiban peserta saat yang di mandirinya ya. Ya, bener gitu ya Kak Syahira tadi ya. Dari Kak F nih. Ini Kak Dania mungkin yang bisa jawab ya. Kak, aku lupa password dan nomornya udah nggak aktif. Itu gimana ya Kak? Nomor HP-nya. Nomor HP-nya. Nomor HP-nya berapa? Jangan ini terlalu ini. Ngerti nih. Lanjut. Baik, Langsung mungkin jawab. kakak kalau lupa password aplikasi Mobile JKN, tapi kan kakak bisa perubahan data terlebih dahulu di aplikasi. Oh, tapi kan dia lupa juga ya belum masuk aplikasi. Kakak bisa ke Wawa Pandawa ini, ke Wawa Pandawa atau ke kantor cabang terdekat dari rumah kakak. Nah itu nanti kakak minta terlebih dahulu nih, minta di update datanya, yaitu perubahan nomor handphone dan penambahan email. Sebenarnya kata sandinya itu bisa di reset gitu ya, dilupa kata sandi. Nah dengan cara nanti OTP-nya itu masuk dari nomor handphone atau atau ke email. Kalau email berarti kakak harus aktif ya emailnya, dan nomor handphonenya juga harus ada pulsa. Jadi antara dua itu. Kalau misalnya kakak nggak ada pulsa, boleh berarti pakainya email aja. Emailnya nanti aktif. Nanti di reset lah kata sandinya. Melalui email tersebut udah langsung pembuatan kata sandi baru, nanti bisa masuk lagi. Yes, bener kakak. Lanjut, ada yang ingin ditanyakan lagi? Banyak banget yang nonton tuh, 114. Orang-orang pada Kayaknya slow ya. karena Udah pada liburan tar. Apalagi. Mana? Wah banyak banget yang nanya. Nah makanya itu, aku juga bingung jadinya. Bentar, sambil kita pilih-pilih ya kak, karena nih dress banget live komennya. wow, ini kok sih Udah. dulu kenapa sebanyak ini? Ini Jo, dia ada nih Kak Jo dari Kak Bunga Matahari nih. Buset. Bunga Matahari. Mana tadi? Aduh. Nyanyi tak? Hilang lagi. Hilang. Oh ini nih. Tenggelam. Ini Dipinding. Pin. Apa itu?
Aku udah bayar tapi kok di aplikasinya belum aktif. Terus Mana? Terus dapat WhatsApp dari pihak BPJS-nya itu gimana ya kak? Maksudnya gimana nih? Terus dapat WhatsApp-nya apa kak? WhatsApp tagihan. WhatsApp biasanya. tagihan. mau jauh. Jawab apa enggak? Boleh. Gimana Siapa? tadi kakaknya udah bayar Udah ya? bayar. Namun Di masih aplikasinya nggak nggak aktif dan aktif. tetap mendapatkan Ditagihin. WhatsApp tagihan ya. Nah, ini kalau misalnya emang dirasa kakaknya sudah bayar dan kakaknya pengen menggunakan BPJS-nya kalau lagi urgent, itu bisa langsung ke kantor aja, itu bisa diaktifasi secara manual. Tapi kami membutuhkan bukti pembayarannya. Nanti sambil dibawa ya kak buktinya. Tapi biasanya juga kak, emang maksimal pembayaran itu 3 kali 24 jam. Jadi pertama nih kak, seharusnya kalau udah dibayarkan itu paling cepatnya 10 menit. Tapi kalau 10 menit itu masih belum aktif, kakak tunggu dulu 1 kali 24 jam. Kalau 1 kali 24 jam itu emang masih belum aktif, tunggu dulu sampai 3 kali 24 jam maksimalnya. Nah, kalau 3 kali 24 jam itu masih belum aktif juga, baru kakak ke kantor cabang terdekat untuk diaktifasi secara manual. Yes. Tuh. Bener banget. Sama ini bukti Ada tambahan? pembayarannya. Bukti pembayarannya jangan lupa dibawa ya. Soalnya kan kita kalau semisal peserta bayar, ternyata kan kalau di aplikasi kami biasanya terbaca. Tapi kan untuk memastikan kalau semisal pesertanya sudah bayar kan dengan bukti pembayarannya, itu boleh disimpan. Kalau semisal sudah bayar ternyata belum aktif-aktif, boleh dibawa. Yes, bener banget nih sambil kita scroll lagi pertanyaannya ya banyak banget karena ngantri ada 30 pesan. Ada 91 penonton ini. Sabar ya teman-teman, kita jawab dari atas ya, punten. Gimana dulu? Bentar. Sebentar ya. Langsung aja scroll, stop gitu. Oh ini nih Jo. Dari Kak Siti Aida Siswarana. Oh, kenapa? Kak, kalau suami karyawan swasta BPJS-nya mau dimasukin ke BPJS istri yang PNS bisa nggak? Kalau bisa gimana? Udah dah. Mau dimasukin ke jadi ke PNS ya istrinya gitu ya? Baik, izin mungkin ya. konfirmasi berarti ya Kak itu Siti. untuk karyawan swastanya masih bekerja atau belum ya? Atau sudah keluar? Kalau semisal masih bekerja itu tidak bisa digabungkan. Paling kalau bener. misal mau digabungkan, ibu nunggu suaminya keluar dari perusahaan terlebih dahulu. Nanti otomatis itu BPJS-nya sudah tidak aktif sendiri. Nah nanti ibu bisa langsung laporan ke kantor kami biasanya untuk penambahan suami dengan syaratnya itu membawa ledger gaji yang PNS-nya. Kalau semisal masih aktif itu tidak bisa digabungkan ibu. Jadi nunggu tidak aktif terlebih dahulu keluar dari perusahaan baru bisa digabungkan ke status PNS punya ibu. Betul, tapi mungkin saya izin menambahkan kan boleh. ini dua-duanya itu sebagai PPU ya, pekerja penerima upah, yang satu dari perusahaan pegawai swasta suaminya, yang satu istrinya sebagai PNS. Nah, biasanya kan kelas pegawai swasta itu minimal di kelas 2 ya, ibu ya. Kalau suami ibunya itu di kelas 2 dan ibu PNS-nya di kelas 1, maka itu bisa dihubungkan sebagai keluarga. Jadi nanti bisa. suami ibu itu berhak mendapatkan kelas 1 juga gitu. Betul. Karena ada ibu sebagai Sanggup PNS di kelas 1. Iya, ada hubungan keluarga lah gitu. Jadi walaupun belum bisa digabungkan gitu ya secara itunya karena masih PPU, sesama PPU, tapi bisa dihubungkan keluarga. Jadi BPJS suami ibunya ini tetap dibayarkan kantor dan ibu juga tetap dibayarkan oleh satker ibu sendiri gitu. Yes, bener banget. Udah jelas ya Kak, tadi nanya. Terus ke Kak Ababil sekarang nih. Kak mau bayar BPJS tapi kok nomor virtualnya nggak ada ya di aplikasi. Itu gimana? Sok, Kakak Jovan. Mas Jovan boleh. Boleh. Berarti itu sebelumnya pernah terdaftar mandiri ya? Kenapa virtual akunnya tidak muncul? Biasanya itu emasnya lupa melakukan pembayaran. Biasanya itu ada tanggal waktu pembayaran sama batas akhirnya. Dan kalau semisal mau diupdate virtual akun pembayarannya, paling nanti emasnya bisa langsung datang ke kantor kami. Nanti tinggal bilang aja update virtual akun pembayaran. Tapi untuk update-nya itu pasti nunggu 14 hari kemudian. Tidak bisa langsung aktif. Betul, atau bisa juga biasanya nggak kebaca di aplikasi 15 JKN itu mungkin kakaknya baru peralihan kayak mandiri ya, Mandiri. jadi masih dalam penangguhan pembayaran tuh Kak, jadi belum waktunya untuk membayarkan. Kalau kayak gitu emang belum kebaca virtual account-nya. Nanti kakak untuk bayarnya mungkin bisa menggunakan kartu BPJS yang sudah kakak pegang. Itu langsung aja ke Alfamart ataupun Indomaret.
Bener banget. Itu ada lagi ya, cara ganti nomor kartu Kakak keluarga baru. baru. Gimana Mana, Kak? Kak yang mana dulu nih? Yang Jovan, Kak Jovan. Aplikasi Mubazir Kak. Kalau misal ganti kartu keluarga Update ya, ya, update data. update data itu juga bisa lewat nomor yang di atas ini yang ada. Sini Kak. Nomor Pandawa. Nah itu bisa langsung Nomor update sakti. perubahan data, perubahan identitas. Nanti di situ tinggal di foto aja kartu keluarganya. Biasanya kan ada syarat-syaratnya tuh. Tapi biasanya jangan sampai ber-MB-MB ya. Paling di press aja ke KB. Nah itu bisa langsung update data kartu keluarga. Nanti otomatis bisa langsung dibantu sama Wawa Pandawa itu. Biasanya cepat atas nama V ya. Biasanya Iya. cepat itu kalau misal mau diupdate datanya. Kalau bapaknya atau ibunya mau langsung ke kantor kami juga bisa datang ke kantor yang terdekat aja sih, lebih cepat lagi. Iya. Nih, ini banyak nih pertanyaan tentang ini sih. Waduh. Apa tuh? Bisa nggak kalau Atkis. sama ke PBI? Bisa nggak kalau dari Mandiri ke PBIK? Bisa. Itu bisa juga ya Kak ya, cuman peralihan ke yang PBI ini pendaftarannya bukan ke kantor BPJS ya Kak ya. Karena ini kan adalah program pemerintah, Ya. maka pendaftarannya juga ke pemerintah, Pemerintah setempat, ke pemerintah. Jadi kalau dari kabupaten kakak ke puskesmas desanya terlebih dahulu, Betul. puskesmas desa, nanti diajukan lagi ke dinsos, nanti dari dinsos diajukan lagi ke Kemensos Kak. Nah nanti Kemensos yang menentukan apakah kakak berhak mendapatkan bantuan atau tidak, seperti itu. Tapi mungkin izin mengingatkan, kalaupun kakak berhasil nanti peralihan ke yang mandiri, itu tidak menghilangkan tunggakan kakak, peralihan ke PBI maaf, peralihan ke PBI dan berhasil itu tidak menghilangkan tunggakan ketika kakak di yang mandiri gitu. Jadi kalau misalnya ada tagihan atau ada tunggakan itu disarankan untuk membayarkan terlebih dahulu ya kak ya. Oke, lanjut lagi ke ini aja nih yang Apa itu? ini ke Kak aku siapa 290. Kak mau bayar BPJS tapi kok nomor virtualnya ada 2. Nomor virtualnya ada 2. Ya baik. Masukkan lah. Itu berarti keluarga. Baik, saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya. Kalau semisal ada 2, kemungkinan itu salah satunya nomornya dari anggota keluarga kakak Yang lain. sendiri. Tapi kalau semisal virtual akun pembayaran itu, kalau satu susunan keluarga itu pembayar cuma satu virtual akun aja, dikasih ke Alfamart atau Indomaretnya untuk pembayarannya. Tapi kalau semisal ada 2, kemungkinan itu masih satu susunan keluarga tapi itu nomornya berbeda. Sebetulnya nggak bermasalah sih Pak untuk datanya. Tapi kalau semisal mau melakukan pembayaran, pilih salah satu nomor aja, nanti muncul semua satu susunan keluarga. Sebetulnya nggak bermasalah untuk virtual akun ada 2, Iya. ada 4, karena itu masih satu susunan keluarga, nanti muncul semua tagihannya. Jadi salah satu aja Salah ya. satu aja, nanti muncul otomatis Udah semua. nge-link gitu ya kak. Udah nge-link. Iya. Nge-link. Mana tadi? Aduh, cepet banget. Dari ini nih. Dari Rafa Moscarf. Wih, jualan kerudung. Apa itu? Kalau suami habis layoff BPJS-nya tidak aktif akhir bulan dan mau jadi BPJS Mandiri bisa langsung aktif gak? Ini yang tadi nih. Yang Yang tadi tadi. bisa langsung banget ibu, bisa langsung aktif. Yang penting masih di akhir bulan banget, kayak misalnya ibarat di nonaktifkannya kan kemarin ya November, 30 November 2025. Nah peralihan kayak mandirinya kalau mau langsung aktif itu harus di bulan berikutnya, yaitu di bulan Desembernya. Kalau ibu peralihannya nanti di Januari, Februari itu akan dikenakan masa tunggu 14 hari. Jadi kalau mau langsung aktif secepatnya ibu urus peralihan kayak mandirinya ya. Bener gitu ya Kak Rafa Moscarf. Sudah jelas. Ada lagi teman-teman. Lagi kak. Oke, lagi untuk Kak POV nih, kalau demam tinggi anak bisa dapat BPJS pemerintah. Bukan, salah. Mana tadi? Ya Allah, cepet banget komennya. Sebentar ya teman-teman.
banyak sudah yang nonton. Berapa aja? Ratusan. Mana tadi? Astaga, cepat sekali. Sabar ya teman-teman, kita baca satu-satu. Ini nih Kak triple I nih, III. Kak, kalau mau pisahin BPJS keluarga harus lunasin tunggakan dulu nggak? Maksudnya tunggakan sekeluarga gitu. Satu kakak ya. Gimana Ajo? Kalau semisal masih satu susunan keluarga itu bisa langsung dilunasin terlebih dahulu karena kita ngikutnya kan secara data dari Dukcapil ya. Kalau semisal datanya belum terpisah itu harus dibayarkan terlebih dahulu satu susunan keluarga. Kecuali datanya sudah terpisah atau semisal nih anaknya sudah menikah nih ternyata masih ada tunggakan, nah itu bisa dipisahkan. Tapi dengan syarat satu keluarga yang terbaru, bukan masih ngikut yang satu keluarga yang lama. Tapi lebih baiknya itu lebih dibayarkan terlebih dahulu baru dipisahkan. Supaya kalau misal dialihkan ke yang mandiri kembali atau ada tagihan kembali itu statusnya masih aktif semua. Dan itu nanti bisa digabungkan kembali atau bisa dipisahkan lewat aplikasi sendiri-sendiri. Oke, gitu ya teman-teman. Terus apa lagi nih? Cepet banget komennya. Punten teman-teman, komennya cepet banget. Sabar. Tenggelam. Aduh. Dapat gak? Saya mau nanya nih, mana? Kalau ibu sebagai donor dari BPJS Mandiri satukan bayaran potong gaji dari ibu. Maksudnya gimana nih? Sebentar ya teman-teman. Ini nih dari Mam Hasna Anindita. Kak, cara aktifin BPJS pensiunan gimana ya? Pas dicek nggak aktif harus ke kantor BPJS atau ke Asabri ya katanya? Iya, betul sekali. Jadi untuk peralihan kepensiunan itu emang harus perlu diupdate terlebih dahulu datanya ya Ibu. Jadi tidak secara otomatis dari PNS aktif, secara otomatis sebagai penerima pensiun itu harus dilaporkan dengan cara melampir ke kami gitu ya, melampirkan data penerima DTSen bukan DTSen, Dapen. Data pensiun ke Taspen atau misalnya kalau Asabri itu untuk Polri atau TNI. Ya. Nanti melampirkan itu ibunya ke sini sambil bawa persyaratan tersebut. Nanti langsung aktif dialihkan atau bisa juga melalui Wawan. Jadi nggak usah capek-capek ke kantor ya teman-teman. Iya, bisa pelayanan dari rumah. Betul. Nanti langsung aktif tanpa masa tunggu 14 hari kalau di PNS. Kak Piovi nih, kalau demam tinggi terus dilarikan ke IGD tengah malam di cover nggak? Sebelumnya sudah ke Vaskes tapi masih demam juga. Kalau misalkan Kak Piovi anaknya misalkan dilarikan ke IGD gitu ya karena demamnya tinggi, kan tinggi ini juga ada ukurannya ya, maksudnya berapa derajat Celcius gitu yang masuk ke IGD gitu. Jadi kalau misalkan dirasa gawat darurat udah panas tinggi gitu dibawa ke IGD nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi kalau bisa sih ke FKTP dulu. Nanti kalau misalkan FKTP dirasa harus butuh pelayanan medis yang berlanjut gitu ya, nanti bisa ke IGD gitu Kak. Betul. Dan hasil tercover atau tidaknya juga sesuai dengan dokternya ya kan? Iya, benar. Kalau misalnya emang kata dokternya pas dicek emang adanya kegawat daruratan selain demamnya ya kan bisa juga dari tekanan darahnya atau glukosanya. Nah misalnya itu kritis semua nih, nah itu insya Allah tercover kalau itu sesuai dengan indikasi dokter gitu. Tapi kalau ternyata kata dokternya itu mohon maaf ibu belum tercover BPJS ya, berarti mohon maaf gitu. Pokoknya kita tergantung dokternya. Ya nenek mana sih? Kumaha carana ya? Udah full itu. Oh ini nih, Kak Rinew. Adik saya mau bikin BPJS Mandiri, apakah bisa pembayarannya dipotong dari gaji ibu saya yang PNS tadi kalau nggak salah, yang PNS. Jadi kayak di keluarga taman ditambahin ke PNS. Oh iya, umurnya berapa ya adanya ya Kak? Kalau boleh tahu. Berarti itu orang tuanya dari pensiunan PNS ya? Kalau semisal dari PNS itu, kalau semisal anaknya belum 21 tahun,
itu masih bisa ditanggung. Tapi kalau semisal usianya 21 tahun dan masih melanjutkan kuliah, itu bisa masih ngikut punya ibunya sampai usianya 25 ya, sudah maksimal. Dan itu nanti bisa laporan tiap bulannya menggunakan surat keterangan kuliah. Tapi kalau semisal nggak ditanggung atau sudah tidak bekerja, itu bisa langsung dialihkan ke yang mandiri yang berbayar. Yep, gitu ya Kak. Tadi Kak siapa lu enggak? Hilang lagi. Hilang lagi. Nih. Ini Kak Bin nih. Apa Kalau mau rubah jadi bayar mandiri bisa via aplikasi sama cek ada tunggakan atau apa nih? Atau enggak di fitur mana gitu. Itu Apa? JKN. Coba buka aplikasi mobile JKN. Tunjukin itu. Iya, tapi jangan Dong ada lu. ini watermarknya. Oh iya, jangan nih. Kalau semisal bapak ibunya mau download lewat aplikasi mobile JKN-nya mau berubah nanti bisa lewat aplikasi nanti di perubahan data mobile JKN-nya klik aja menu perubahan data. Nanti di situ muter-muter lagi. Nanti di situ ada segmen peserta. Nanti klik aja segmen pesertanya. Nanti bisa otomatis tinggal pilih ke yang mandiri. Nah nanti tinggal menyesuaikan aja untuk kelasnya mau di kelas berapa. Kalau sih misal pengen ngecek status iuran, nanti bapak ibunya bisa ngecek di informasi iuran. Biasanya kalau semisal ada tunggakan di situ bakalan muncul tertera yang iuran yang tertunggaknya. Tapi kalau semisal tidak ada sama sekali, berarti bapak ibu tidak punya tunggakan. Ya gitu ya Kak Bin tadi ya Kak Bin. Lebih mudah lewat Ini JKN. Kak Fan. Kalau dibikin BPJS di kakak namanya cuma satu orang bisa nggak? Oh, udah dijelasin. Bisa sekali, berarti yang didaftarkan yaitu satu orang yang dalam kakak tersebut. Karena pendaftaran yang mandiri itu emang harus satu keluarga atau satu yang di kakak itu. Kalau misalnya di kartu keluarganya ada 2, maka yang didaftarkannya 2, ada 3 didaftarkannya 3. Tapi kalau di kakaknya hanya satu orang ya berarti kakaknya aja yang didaftarkan ke yang mandiri. Cepet banget gitu. guys. Oh gitu. Oke. Kita cari lagi teman-teman. Maaf ya nih yang nggak kebaca soalnya banyak banget Ya, nanti komentarnya. boleh langsung DM Di akun TikTok kita akun ya. TikTok kita. Kalau nggak di komen-komen. Atau enggak di Like, share. IG-nya DJ Ovan. Atau bisa 165. Bisa 165. 165 bisa. 165. Dia 24 jam. Enggak. Enggak 24 jam. Oh, kan. WA Pandawa. Atau Wawa Pandawa. aja langsung Wawa. Wawa Pandawa 24 jam. Oke, mana sih? Apa lagi? Singkat saja Kak, info locker. Boleh, Teman-teman kalau ada info locker ada di ini orangnya ahli. ada di Igoy. Ada di Igoy @bpjskesehatan_ri ya teman-teman, itu ada info yang valid. Nanti kalau misalkan ada info locker bisa dicek di situ. Nah, yang ini ahli yang tahu. Lalu di Talentix nggak dikasih tahu nggak? Nggak salah. Nih, Kak Cimoy cheese melt. Kak BPJS saya mandiri ada tunggakan. Anak sama suami belum punya BPJS. Kalau daftar harus lunasi punya saya dulu. Maksudnya dimasukin gitu kali ya ke Digabungin gitu. digabungin kayaknya. Sedangkan Ada tunggakan tapi keluarganya belum terdaftar. jadi Kak Cimol ini punya BPJS. Itu mandiri dan itu tunggakan. Tapi anak sama suaminya belum punya BPJS. Iya, kalau daftar lunasin punya saya dulu nggak? Enggak harus. Yang penting selagi ibunya sudah terdaftar, nanti langsung aja penambahan anggota keluarga, yaitu untuk suami ibu dan anak ibu. Cuma nanti anak ibunya nggak bisa langsung aktif karena kondisi ibunya ya sebagai orang tuanya itu nggak aktif karena anak ini mengikuti status kepesertaan ibunya kalau kelahiran bayi baru lahir. Tapi kalau anak ibunya kelahirannya di atas 2018 ya berarti ya di atas atau di bawah sih? 17 di bawah 2017 bukan termasuk bayi baru lahir nanti terkena 14 hari. Jadi nggak ngaruh walaupun ibu ada tunggakan itu bisa gitu. Tinggal penambahan anggota keluarga aja. Aduh, langsung hilang lagi. Sebentar. Mundur satu-satu guys ya. Aduh, satu-satu ya guys ya, punten banyak banget. 60-an. Ini ada Kak Ica Cicu.
Mas BPJS Mandiri aku nunggak itu kalau mau periksa ke Vaskes bisa nggak sih? Apa harus dilunasin dulu? Ica Cicu ya? Iya kayak cicu yo. Boleh izin ini ya, berarti kalau semisal ada tunggakan itu sebaiknya dilunasin terlebih dahulu, karena kalau semisal BPJS-nya tidak aktif itu tidak bisa digunakan Ibu. Daling nunggu terlebih dahulu dibayarkan baru bisa ke Vaskes tingkat pertamanya baru periksa. Yes. Jadi kalau Exactly. tunggakan itu sebaiknya dibayarkan terlebih dahulu. Nanti bisa di-download mobil JKN untuk pengecekan nih berapa sih tunggakannya dari kita. Nanti bisa dicek kalau semisal Ibu sudah bayar, nanti otomatis bisa langsung checklist sendiri atau bisa langsung aktif sendiri. Tapi belum bisa kalau semisal ada tunggakan belum bisa digunakan. Yap, seperti itu Kak Ica Icu. Ke viral lain nih, bisa pakai KTP ya kalau berobat ke rumah sakit. Jangankan di rumah sakit, di FKTP juga bisa Kak. Kita emang ngeling ya datanya dengan NIK ataupun nomor apa kan, nomor KTP. Jadi bisa langsung ditunjukkan aja KTP-nya ke petugas di sana dan bisa langsung mengakses kesehatan. Iya, jadi Mudah pas kan? kartu, pakai KTP, nggak perlu pakai kartu BPJS lagi karena lebih kuat dari NIK-nya Kak kalau mau pengecekan ya dari tahun 2022 ya Mas. Betul. Dewan, kalau dari KTP itu. Yap, gitu ya rekan-rekan sekalian, sobat Tadi ada yang nanya tentang rehab ya. Mana sampai di sebentar. tag nama saya itu. Temennya Kak Jovan. Mana tadi? Udah tenggelam Bu. Ya. Ini nih, bukan. Bukan di atas. Aduh, tenggelam jauh. Iya. Ingat gak tadi pertanyaannya apa? Tentang rehab. Pendaftaran rehab. Bukan. Kayaknya, tapi Dia mana ya tadi? Udah tenggelam. Udah tenggelam. bisa berlaku sehari dah. Mana ya tadi? Mana lagi. Teman-teman, ayo komen teman-teman yang mau nanya-nanya. Ini Kak Elsa nih, Ju. Boleh. Kak Elsa. KPL ya? Pak, BPJS saya sama suami kan nunggak. Terus mau bikin punya anak, bisa nggak? Gimana tuh Kak Ju? Oh, Atau langsung Kak Dania? boleh. Bisa Ibu, kalau Ibu seandainya menunggak itu tetap bisa penambahan anak Ibu, namun tidak bisa langsung aktif nanti untuk anak Ibunya terkena 14 hari. Kalau misalnya mau langsung aktif anak Ibunya karena dirasa gawat darurat, Ibunya harus melunasi terlebih dahulu tunggakannya. Gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Boleh langsung aja di komen kembali yang belum terjawab, langsung di copy paste lagi ya. Waktu kita tinggal 5 menit nih ya teman-teman, 16.15 kita harus pamit. Ayo teman-teman yang mau tanya-tanya. Nih Kak Lohan 04, aktifin BPJS Mandiri berapa lama? Ini masuk kakaknya udah daftar kah? Atau belum? Kak Jo? Aktifin BPJS Mandiri berapa lama katanya? Oh, berapa lama ya? Kalau semisal Bapak atas nama Lohannya sudah punya, itu bisa langsung dialihkan ke yang mandiri. Nah, itu tergantung. Biasanya dari kami itu ada yang nunggu 14 hari atau yang langsung aktif. Dengan catatan itu pesertanya sudah punya BPJS. Untuk riwayatnya mau dari pemerintah atau dari pegawai swasta. Kadang kalau peserta itu banyak yang sini, kalau semisal urgent itu namanya proses rekonsiliasi. Nah, itu bisa langsung aktif sendiri atau bisa langsung aktif, tapi dengan catatan itu terakhirnya pembayaran iurannya terbaca dari bulan nonaktifnya. Tapi kalau semisal tidak urgent itu nunggu 14 hari. 14 hari itu tergantung tanggal pendaftarannya. Kalau semisal masnya terdaftar hari ini, semisal nih datang yang nunggu 14 hari, nanti pembayarannya di tanggal 25. Tapi kalau semisal masnya mau datang besok, berarti pembayarannya baru dibayarkan di tanggal 26, makin mundur 14 harinya, terhitung dari tanggal pendaftaran. Ya, benar. Ini ada Kak Vira Fianka. Kak, saya punya anak 2, yang satunya nggak masuk di akun JKN saya, harus gimana ya? Gimana tuh keadaannya? Mungkin dikonfirmasi dulu Ibu, yang satunya itu kepesertaannya apa gitu ya. Kenapa bisa nggak masuk itu, biasanya segmennya berbeda Ibu. Misalnya PBI itu kan ada 2, ada yang PBI JK yaitu ditanggung sama pemerintah pusat, ada juga yang PBI APBD yaitu ditanggung sama pemerintah daerah.
Nah, kalau anak ibu yang nggak masuknya ini masih dalam satu segmen yang sama, yaitu sesama PBIJK, maka bisa disatukan. Nanti ibu bisa ke kantor aja ya. Kalau misalnya penggabungan emang kayaknya belum bisa kalau di Wawa Pandawa. Nanti ibu bisa langsung ke kantor, tapi ternyata kalau dicek anak ibunya ini segmennya berbeda dengan ibu, yaitu bukan PBIJK, misalnya PBI APBD, maka itu emang tidak bisa disatukan. Karena untuk disatukan itu kita mainnya per segmen ibu, jadi ya sesama segmen yang sama PBI, sama-sama PBI lagi, PBI APBD, sama-sama APBD lagi, kayak gitu. Yep, bener banget gitu ya teman-teman. Oke. Ya, ada yang tentang nanya rehab juga ya. Boleh. Kalau misal rehab itu bisa dibayarkan atau bisa dicicil tergantung iurannya. Biasanya kalau misal sudah lama itu paling maksimal tunggakannya itu 875 ya. Itu dicicil itu paling bisa menu ada yang 12 bulan ya kurang lebih ya. Nah, itu bisa langsung dipilih menu yang paling lama. Tapi kalau misal ibunya mau cicilnya bulannya lebih pendek, itu berarti pembayaran iurannya nanti tergantung sama tunggakan yang ada. Iya, bisa milih, Bisa milih. milih satu, mau nyicil sama 1 sampai 12 bulan. Tapi kalau semisal pas di pertengahan jalan tiba-tiba ibu mau dilunasin atau mau dibayarkan, itu bisa juga. Nanti klik menu langsung klik menu pelunasan. Pelunasan. Oke, gitu ya teman-teman. Lanjut. Ini aduh, cepet banget. Kak Anissa iCash Store. Kak, saya BPJS perusahaan udah di off-in. Nah, kalau mau diaktifin gimana caranya? Caranya, Kak, saya BPJS perusahaan udah di off-in. Nah, kalau mau diaktifin gimana caranya, Kak? Terus ini pindah ke Mandiri. Mandiri. Oke. Berarti atas nama Nisanya itu pernah terdaftar dari perusahaannya, Dari status sebagai swasta. Itu bisa, ibunya bisa langsung mobil JKN aja, bisa di-download. Nanti langsung merubah ke alih segmen di menu perubahan data peserta. Nanti di situ dari pegawai swasta menjadi mandiri bisa diklik aja. Nanti otomatis bisa langsung beralih ke yang mandiri. Atau bisa langsung datang ke kantor atau bisa lewat nomor yang ada di atas ini. Itu bisa. Nah, ya itu dia. Nomor sakti. Nah, itu bisa sangat mudah, apalagi lewat nomor yang di atas ini bisa langsung diproses. Oh, ada siapa itu? Jelang ya, Jelang. Kalau Jelang itu teman saya. Woi, yang Bandung ya? Yang Bandung ya. Siapa namanya? Gelang. Jelang. Oh, Mas Jelang nitip salam ya buat Teh Ami. Itu Jelang, denger Teh nggak Lang? Ami, Jelang. Teh Ami. Ini satu pertanyaan lagi nih. Boleh. Dari Kak Raina Flash. Kak, gimana cara menambahkan anggota baru ke BPJS dalam satu kakak jika status BPJS sebelumnya non-aktif? Jadi yang mau ditambahin non-aktif gitu ya? Yang mau ditambahin gimana sih? Kak, gimana cara menambahkan anggota baru ke BPJS dalam satu kakak jika status BPJS sebelumnya non-aktif? Yang non-aktif itu yang mau ditambahin atau punya kakaknya? Boleh di komen bantu Raina. Kayaknya sih ini kalau dari ininya kayaknya anggota barunya ya yang nonaktif. Ada tunggakan nggak tadi bilangnya? Ada. Iya. Kalau misalnya yang mau ditambahinnya itu ada tunggakan dan mau digabungin ke keluarganya, itu belum bisa Kak, harus dilunasin terlebih dahulu tunggakannya. Tapi kalau misalnya nggak ada tunggakan baru bisa. Pokoknya harus aktif dulu kondisinya ya. Dilunasin lah tunggakannya gitu. Betul. Yap, gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita udah 45 menit. Udah di TikTok live itu udah gak kerasa banget. Masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab juga. Iya, kayak masih mau. Langsung aja absen siapa aja yang mau diabsen. Absen dari mana aja absen. Ini dari Cirebon semua atau dari mana? Sekarang ngobrol-ngobrol Santai dulu. Oke teman-teman, mungkin udah ya. Sekian ya waktunya dari kita. Sampai jumpa di live TikTok selanjutnya dengan tema yang berbeda, dengan obrolan yang berbeda. Bagi teman-teman yang emang belum dibalas chatnya, bisa langsung di DM aja DM di ke akun IG-nya kita di ini. sini nih, Cirebon Juara Salawase atau di 165. Betul. Gitu ya teman-teman. Di kolom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.